Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalta Paskilindra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran daring mengenai teks laporan hasil observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembelajaran: menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi serta mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan, Amar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Amar, atas kesediaan untuk memimpin doanya. Selanjutnya, apakah semua di sini sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini? Belum, Bu. Mungkin ada yang terkendala sinyal. Ya. Iya, Bu, ada juga yang masih menunggu ACC dari Ibu. Oke, tidak apa-apa. Yang lain itu menyusul saja ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, yaitu menyimpulkan ciri umum serta mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri dari teks laporan hasil observasi ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sudah pernah membaca ataupun melihat teks laporan hasil observasi? Saya, Bu, saya sudah pernah baca. Belum, Bu. Ya. Bu. Baik, di sini ada yang sudah dan ada yang belum ya, nggak apa-apa. Nah, bagi yang sudah, bagus, dan bagi yang belum, nanti dibaca ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kalau kita berbicara tentang observasi, apakah yang terbersit dalam pikiran kalian tentang observasi itu? Penelitian, Bu. Ya. Saya pengamatan, Bu. Pengamatan. Kalau menurut Rusna, observasi itu ialah mengenai, meneliti, dan mengamati secara langsung, Bu. Baik, semua jawaban benar ya. Jadi observasi itu anak-anak, observasi itu merupakan sebuah penelitian yang salah satu teknik dalam pengumpulan datanya digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Sedangkan untuk teks hasil observasinya itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu isi teks yang menjelaskan tentang suatu informasi, baik itu hewan, tanaman, fenomena alam, hasil karya manusia, serta fenomena sosial yang sesuai dengan fakta. Nah, singkatnya, hasil observasi merupakan sebuah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu. Yang pertama itu objektif. Laporan hasil observasi itu harus disusun berdasarkan keadaan objek amatan tanpa ada pengaruh atau pandangan pribadi dari si penyusun. Yang kedua, faktual. Selain objektif, laporan juga harus disusun berdasarkan kenyataan lapangan. Hal tersebut agar mudah diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu sistematik. Laporan yang disusun pun harus secara sistematik atau harus secara teratur dan beraturan. Laporan juga harus sesuai dengan standar penulisan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, yang terakhir ada objek. Dan ciri-ciri laporan hasil observasi sendiri harus ada objek. Objek tersebut bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau objek lainnya yang berada di lingkungan dan alam semesta. Jadi, itulah ciri-ciri umum dari laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri dari teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu ada beberapa kata atau kalimat yang harus dijawab oleh kalian, yang mana yang baku dan yang mana yang tidak baku ya. Nah, kata atau istilah yang pertama itu yaitu analisa dan analisis. Siapa yang ingin menjawab yang mana yang baku dan yang mana yang tidak baku? Ibu, Ya, silakan Ahmad. jadi Bu, yang baku itu analisis dan yang tidak baku itu analisa. Ya, benar sekali Ahmad. Oke, selanjutnya itu adalah kata atau istilah apotik dan apotek. Nah, di sini yang baku itu apa dan yang tidak baku itu apa? Siapa yang ingin menjawab? Jadi yang baku itu ialah apotek dan yang tidak baku itu ialah apotik. Ya, benar sekali Husna. Lalu mengapa yang baku itu apotek? Siapa yang tahu? Karena yang bekerja di apotek itu apoteker, bukan apoteker. Ya, bagus sekali Reka. Oke, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas, memberikan tugas atau menugaskan kalian untuk membacakan teks laporan hasil observasi yang Ibu kasih di grup WhatsApp ya. Silakan dilihat. Oke, apakah sudah dilihat semua? Sudah Bu. Ya, Bu. Baru buka, Bu. Bentar. Sudah, Bu. Langsung saja ya dari paragraf pertama yang akan dibacakan oleh Amar. Silakan. Ibu. Jadi pada paragraf pertama yaitu kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leopardinae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi dua famili, yakni Octonidae atau jenis pika yang pandai bersiul dan Laporidae yang termasuk di dalamnya jenis kelinci dan terwelu. Secara umum, kelinci terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kelinci bebas, kedua, kelinci peliharaan. Yang termasuk ke dalam kategori kelinci bebas adalah terwelu atau Lepus curpeums dan kelinci liar atau Oryctolagus funiculus. Terima kasih Ahmad.
Langsung ke paragraf kedua, selanjutnya akan dibacakan oleh Husna. Silakan Husna. Baik, selanjutnya paragraf kedua, yakni dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, Lion, American Chinchilla, Dutch English Spot, Himalayan, dan lain-lain. Khusus Lion sebenarnya adalah hasil dari persilangan luar antara Angora dengan ras lainnya. Namun, di kalangan peternak kelinci hias, hasil persilangan itu disebut sebagai Lion atau Angora jadi-jadian. Baik, terima kasih kepada Husna telah membacakan paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga akan dibacakan oleh Reka padanya. Silakan. Boleh dibilang itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan, jinak dan bulunya halus. Kelinci namanya. Kelinci memiliki banyak manfaat seperti dagingnya yang empuk dan lezat. Menurut penelitian para ahli, selain empuk dan rendah kolesterol, dagingnya dapat dijadikan obat dan dimasak dalam beraneka ragam cara. Yang terkenal sekarang tentunya sate kelinci. Ya, terima kasih Reka telah membacakan paragraf ketiga. Selanjutnya adalah paragraf keempat akan dibacakan oleh Zeni. Kepadanya, Ibu silakan. Daging kelinci dipercaya dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan atau minimal meredakan penyakit asma, infeksi tenggorokan, liver, dan asam urat. Daging kelinci ternyata mengandung suatu zat yang disebut senyawa phytoterpin. Senyawa lain seperti lemak omega 3 dan 9 disinyalir bisa sebagai penyembuh asma. Terima kasih kepada Zeni yang telah membacakan paragraf 4. Baik, setelah membaca itu, Ibu akan memberikan tugas lagi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengaitkan teks tersebut dengan ciri umum serta mencari dan menuliskan kata atau istilah yang baku dan tidak baku yang ada pada teks tersebut. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Amar, pimpin doa lagi ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Amar. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?